Ayub. Mari membaca bersama di dalam yang pertama, pasal 1 ayat 1. Dan izinkan saya untuk membaca teks-teks Alkitab hari ini di dalam versi terjemahan baru 2 yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Pasal 1 ayat 1 mengatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di dalam terjemahan Ibrani yang pertama saleh itu tam, artinya orang yang benar, baik dan tak bercela. Itu definisi kata saleh, dan Ayub ada pada kriteria ini. Yang kedua, Ayub digambarkan sebagai pribadi yang jujur. Dalam bahasa Ibraninya yashar itu berarti lurus dan tepat sasaran. Lalu yang berikut, Ayub juga digambarkan sebagai pribadi yang takut akan Allah. Kata takut di sini dalam terjemahan Ibraninya yere itu berarti hormat atau segan. Jadi tidak sama dengan orang yang ketakutan, scare dan sebagainya, tetapi hormat dan segan kepada Allah. Dan Ayub ini adalah pribadi yang sangat ideal pada masa itu. Di dalam literasi mengatakan bahwa kitab Ayub ini tidak dipastikan kapan ditulis, tetapi dari bentuk kisahnya, bentuk struktur kitabnya itu diprediksikan ada pada masa sejarah leluhur bangsa Israel, Abraham, Ishak, Yakub. Kira-kira kisahnya ada pada masa-masa itu, tapi tidak ada literatur tunggal yang mengatakan bahwa secara tepat mengatakan terjadi pada tahun sekian dan sebagainya. Tetapi saat ini kita mau melihat bahwa ternyata pribadi yang ideal ini harus pada akhirnya memasuki satu masa yang disebut dengan lembah ujian. Kita melihat seperti apa ujian-ujian yang dialami oleh Ayub. Pasal 1 ayat 16, ayat 18 dan ayat 19 di sana digambarkan bahwa di ayat 16 yang terjadi dengan Ayub adalah ia kehilangan semua harta bendanya. Lalu kemudian di ayat 18-19 dikatakan ia kehilangan anak-anaknya. Tuhan mengambil semua itu dari pribadi Ayub. Nah, pribadi yang ideal tadi ini, yang benar-benar saleh, jujur dan takut akan Allah, mampu memuji Tuhan dalam kenyataan ini. Di pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 bisa digambarkan bahwa Ayub mampu memuji Tuhan dengan mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan ayat 22 dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Standar Ayub belum bergeser. Ia masih menjadi pribadi yang teguh dan kokoh. Itu ujian iman yang pertama. Ujian yang kedua, ujian yang ketiga kita baca di pasal 2 ayat 7. Dalam versi terjemahan baru mengatakan, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan dan menimpakan atas Ayub bisul yang busuk dari telapak kakinya sampai ke puncak kepalanya. Jadi kita perhatikan lembah ujian yang dimasuki oleh Ayub. Lembah yang pertama bersifat eksternal. Segala sesuatu di luar dirinya itu diambil daripadanya. Di situ dia mampu memuji Tuhan. Lalu kemudian Tuhan membawanya lagi dalam lembah dimensi yang kedua, yaitu lembah internal. Tubuhnya secara fisik tumbuh bisul dari telapak kaki sampai di batok kepala atau di kulit kepalanya. Kita bisa membayangkan siapa yang pernah bisul, betapa perih dan pedihnya punya bisul, dan bayangkanlah jika itu tumbuh dari telapak kaki sampai di batok kepala. Itulah penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dan kemudian yang berikut juga,
tantangan berikut yang dialami oleh Ayub adalah ia sampai pada satu tahap bahwa istrinya capek, istrinya lelah. Lalu kemudian mengatakan kepada Ayub di pasal 2 ayat yang ke-9, sana dikatakan, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Ayub benar-benar berada pada satu kondisi bahwa sepertinya semua sandaran hidupnya sudah runtuh. Lalu apa yang terjadi dengan Ayub ketika ia berada di dalam lembah ujian itu? Di pasal 3 di sana Ayub pada akhirnya jujur dengan kemanusiaannya. Di pasal 3 ayat 1 di sana dikatakan, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ini seperti kelihatannya Ayub kalah dengan keadaan. Tetapi kalau kita memperhatikan strukturnya, tadi di pasal 2 istrinya meminta Ayub untuk mengutuki Tuhan Allah. Tetapi yang Ayub lakukan di pasal 3, ia tidak mengutuki Tuhan Allah. Ia mengutuki hari kelahirannya. Kata mengutuki hari kelahiran di sini berarti ia mengatakan hal-hal buruk tentang hari kelahirannya. Itu yang terjadi dengan Ayub. Dan di dalam pergulatan iman inilah ada satu hal baik yang kemudian mulai dirasakan oleh Ayub, yaitu ketiga orang sahabatnya mau duduk bersamanya 7 hari 7 malam untuk bersama-sama dengan Ayub. Di pasal 2 ayat 13, lalu mereka duduk bersama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Tetapi ternyata apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Ayub ini bukan sesuatu yang menyenangkan Ayub. Mereka semua berkata bahwa penderitaan Ayub ini itu diakibatkan oleh dosa. Pasti ada dosa yang dilakukan oleh Ayub sehingga Ayub berada di dalam penderitaan. Dan mereka meminta supaya Ayub mengaku dosanya. Mengapa mereka melakukan demikian? Sebenarnya ketiga sahabat Ayub ini mewakili komunitas pada waktu itu, mewakili satu bangsa. Karena pada waktu itu berkembang satu pemahaman atau satu teologi yang disebut dengan teologi retribusi, balas membalas. Jadi mereka bilang begini, kalau kita baik Tuhan pasti berkati, tapi kalau tidak baik maka akan dihukum oleh Tuhan. Jadi ukuran bahwa Tuhan itu memberkati orang-orang yaitu dilihat dari situasi hidupnya. Jadi kalau hidup orang ini sedang tidak baik-baik saja, maka pandangan orang-orang pada waktu itu mereka akan mengatakan bahwa ini pasti diakibatkan oleh karena dosa. Jadi sebenarnya penulisan kitab Ayub ini atau teologi dalam kitab Ayub ini mau mengoreksi pandangan ini, bahwa penderitaan tidak selamanya diakibatkan oleh dosa. Ada penderitaan yang diakibatkan oleh dosa, tetapi ada penderitaan yang tidak diakibatkan oleh dosa. Dan karena itulah di pasal 1 dikatakan, selalu digambarkan bahwa Ayub adalah pribadi yang saleh. Jadi kesalehan tidak menghindarkan orang dari penderitaan. Pertanyaannya, apa sebenarnya maksud Tuhan di balik semua ini? Kenapa orang saleh diizinkan menderita? Pada akhirnya kita akan temukan jawabannya. Sekarang kita melangkah ke pasal 23 ayat 10. Pasal 23 ayat 10, di sana ada perkataan Ayub ketika ia membela diri di hadapan Allah. Mengatakan dalam terjemahan baru, tetapi ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan keluar seperti emas. TB1 mengatakan timbul, TB2 memakai kata keluar seperti emas. Sampai pada satu sisi ini Ayub mulai memahami, mulai menunjukkan bahwa ujian terhadap imannya itu sebenarnya bertujuan untuk menjadikannya pribadi yang berharga.
pasal-pasal selanjutnya lagi, di sana kita akan temukan bahwa Ayub juga pada akhirnya capek dengan penderitaannya. Dia lelah dengan penderitaannya, dan dia bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa dan mengapa? Tetapi sayang sekali pertanyaan mengapa oleh Ayub tidak dijawab oleh Tuhan dengan jawaban karena satu, karena dua, karena tiga, dan sebagainya. Kita lihat di pasal 38 ayat 1. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, di sana semua berisi pertanyaan-pertanyaan Ayub. Dan di pasal 38 ini, ayat 1 dikatakan, lalu dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Kabar baik pertama yang kita temukan di sini adalah ternyata dalam badai itu justru terjadi perjumpaan yang lebih nyata dengan Tuhan. Itu yang ternyata merupakan berkat pertama yang dialami Ayub di lembah ujian. Perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Apakah Tuhan akan menjawab dengan alasan karena dan sebagainya? Ternyata tidak. Kalau kita memperhatikan pasal 38 sampai pasal 40, semua di sana tertulis Tuhan menjawab pertanyaan Ayub juga dengan pertanyaan. Tetapi ketika Tuhan menjawab dengan pertanyaan, Ayub akhirnya menangkap makna pertanyaan Tuhan. Bahwa ternyata maksud Tuhan adalah ketika ia bertanya banyak hal, di sana Tuhan mau menunjukkan siapa dirinya. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, pencipta alam semesta, bahkan semua kuasa takluk di bawah Tuhan. Kuasa-kuasa itu digambarkan di pasal 1 dengan munculnya iblis. Di sana digambarkan di pasal 1 bahwa iblis seperti berada dalam satu pertemuan dengan Allah. Dan satu hal yang kita harus pahami bahwa sebenarnya kitab Ayub ini termasuk sebagai kitab puisi. Jadi tulisan-tulisan di dalamnya tidak bisa kita pahami secara harfiah, terus-menerus. Oh berarti ini ada sebuah pertemuan, terus iblis datang, ikut konferensi dan sebagainya. Tidak begitu. Ini sebuah peribahasa. Dan maknanya adalah mau dikatakan bahwa iblis itu tidak bisa bertindak kalau Tuhan tidak mengizinkan sesuatu harus terjadi pada manusia. Iblis itu berada di bawah otoritas Allah. Ia tidak bisa bertindak kalau Allah tidak memberi restu. Dan di kitab Ayub ini, pandangan waktu itu yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang sakit lalu kemudian meninggal, oh ini karena roh jahat, ini karena kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam kitab ini mau dikatakan tidak. Penentu bahwa manusia mati atau tidak itu adalah Tuhan, bukan kuasa-kuasa kegelapan. Lalu di pasal-pasal yang berikut, di pasal 40, kalau kita memperhatikan di perikop ayat pasal 40 ayat 10 dan ayat 28, di sana digambarkan ada dua jenis binatang, jenis ternak makhluk hidup. Kalau di terjemahan baru 2 di ayat 10 dikatakan, perhatikanlah behemoth. Ini sebenarnya adalah gambaran daripada penguasa daratan yang ditakuti oleh orang-orang pada waktu itu. Dan kalau kita baca di ayat 20 pasal 40, di sana dikatakan dalam TB2, dapatkah engkau menarik Leviathan? Leviathan ini adalah makhluk laut, digambarkan seperti monster, digambarkan seperti sesuatu yang menakutkan dan membinasakan manusia. Itu pandangan banyak orang pada waktu itu. Tetapi dalam kitab ini, di dalam pertanyaan Tuhan menunjukkan kepada Ayub bahwa baik behemoth, penguasa daratan, maupun Leviathan, penguasa laut, itu tunduk di bawah Allah. Tidak bisa bertindak kalau Allah tidak mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi pada manusia.
ketika Tuhan menjelaskan semua ini, pada akhirnya di pasal 42 ayat 2, pasti banyak yang hafal bagian ini. Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lahirnya pengakuan iman ini adalah ketika Ayub yang berada di lembah ujian tadi akhirnya mengerti bahwa ketika Tuhan membawanya di lembah ujian itu bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk membuat Ayub pada akhirnya mengetahui siapa Tuhan. Kata tahu di sini pasal 42 bahasa Ibrani-nya adalah yada, yang juga berarti mengenal. Dan lebih jelas di ayat 5, pasal 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini menunjukkan ada transformasi dan kenaikan level iman Ayub. Dulu Ayub mengenal Tuhan dari kata orang, dari pengajaran, dari konsep yang diajarkan. Tetapi sekarang setelah melewati lembah ujiannya, akhirnya Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga kalau di pasal 1 Ayub memuji Tuhan, itu sebenarnya ia memuji Tuhan yang diajarkan. Tetapi ketika pada akhirnya keadaan Ayub diubahkan, Ayub kemudian memuji Tuhan yang dialaminya. Bukan Tuhan pengajaran, tapi Tuhan pengalaman. Dan itulah berkat di lembah ujian Ayub. Apakah Tuhan jahat? Mungkin awal-awal orang bisa berpikir, wah jahat sekali Tuhan, orang yang saleh, jujur, baik dan sebagainya, kok dibuat hancur? Kenapa Tuhan? Tetapi kalau orang menjalani lembah ujiannya seperti Ayub, dengan terus bertanya, berkomunikasi dengan Tuhan, ia akan sampai pada satu fase ia tahu siapa Tuhan, ia kenal siapa Tuhan berdasarkan pengalaman. Dan ternyata penderitaan selalu berhasil membuat orang kenal, akrab dan intim dengan Tuhan. Amen. Itulah kabar baik di dalam kitab Ayub. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Itu bonus. Di pasal 42 ayat terakhir, ayat 10, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan kepada Ayub segala kepunyaannya dahulu sampai 2 kali lipat. Kalau di lembah ujian itu Ayub memilih untuk menyerah, to give up, dia tidak akan sampai pada tahap ini. Pengenalan pribadi dan bonus yang Tuhan tambahkan. Tetapi ketika Ayub terus bergulat dengan iman, jujur kepada Tuhan, bertanya, di sana pada akhirnya ia menemukan kebenaran. Sekarang mari kita lihat apa kata orang perjanjian baru tentang Ayub. Karena ternyata narasi Ayub ini, kisah Ayub ini dikenang sepanjang sejarah. Kita lihat bersama di dalam Yakobus pasal 5 ayat 11. Saya akan membaca versi kedua. Yakobus pasal 5 ayat 11 mengatakan, sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Akhirnya melalui kisah hidup Ayub, teologi retribusi tadi tentang balas membalas diubah, dikasih tahu yang benar bahwa sebenarnya teologi dalam kitab Ayub adalah teologi anugerah, belas kasihan, cinta kasih, bukan hukuman. Tuhan tidak jahat, justru Tuhan baik. Dan kebaikan Tuhan dalam hidup Ayub
cerita hidupnya, kesaksian hidupnya dikenang sampai perjanjian. TB1 menerjemahkan kata ketabahan itu dengan ketekunan. Dan ternyata di dalam terjemahan bahasa Inggris itu menggunakan kata endurance, daya tahan, dan sebagainya. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali pada pertanyaan awal tadi. Manakah dua orang yang sakit tadi sembuh lalu yang satu tidak sembuh? Siapakah yang menerima berkat Tuhan? Siapa? Siapa? Pertama, kedua, atau dua-duanya? Dua-duanya. Kedua-duanya sama-sama menerima berkat Tuhan. Karena kita temukan di sini bahwa keputusan seseorang dalam melanjutkan hidup atau melanjutkan hidup itu bersama Tuhan dalam kekekalan itu ada dalam otoritas dan genggaman tangan Tuhan. Karena itu hari ini kita mau belajar dari kisah Ayub 2. Yang pertama, belajar tentang ketabahan. Tabah. Apa yang paling berat saat ini? Apa yang paling menyakitkan saat ini? Siapa di sini yang sedang merasa, kok saya seperti sedang berjuang sendiri? Padahal punya suami, punya istri, punya anak-anak, tapi kok rasanya sepi? Atau siapa yang mungkin sudah tidak punya orang tua dan sebagainya, tapi merasa bahwa, wah kok saya begini ya? Kok Tuhan beda ya sama saya? Tidak sama dengan orang lain. Orang lain masih punya cerita tawa bersama papa mama, tapi kok saya begini ya? Bertahan. Tambah sedikit lagi kau akan mengerti apa tujuan Tuhan di balik cerita ini. Kalau kita belajar dari kisah Ayub, sebenarnya tujuan Tuhan itu ada dua. Tujuan yang pertama adalah menaikkan level iman Ayub, dan tujuan yang kedua menjadikan Ayub alat kesaksian bagi komunitasnya, bagi bangsanya. Jadi kalau hari ini kita bertanya, mengapa Tuhan hidup saya seperti ini, maka tidak lari jauh dari dua tujuan ini. Pertama, Tuhan sedang naikkan level iman percaya kita, dan yang kedua, mungkin di sekitarmu banyak orang lemah, suka mengeluh dan sebagainya. Jadi Tuhan pakai kisah hidupmu untuk menguatkan orang-orang yang suka mengeluh itu, untuk mengatakan bahwa kalau orang yang tidak punya siapa-siapa lagi ini mampu berdiri, mampu menatap hidup, mampu tetap melanjutkan hidup, itu karena kekuatan Tuhan, maka engkau tidak punya alasan untuk mengeluh. Amen. Itulah kebaikan Tuhan. Tuhan baik tidak hanya ketika keadaan kita baik, tapi Tuhan baik ketika Ia izinkan hal tak baik terjadi, supaya kita pada akhirnya semakin bertumbuh. Kalau dulu kita mengenal Tuhan dari hasil penginjilan, dari hasil pendekatan dan sebagainya, Tuhan tidak mau kita stuck di level itu. Tuhan mau pengenalan kita akan Tuhan benar-benar adalah Tuhan secara pribadi dengan pribadi. Amen. Itu tujuan Tuhan. Dan tujuan Tuhan yang kedua adalah Tuhan selalu pakai cerita hidup kita untuk menguatkan orang lain. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya dalam hidup ini banyak juga orang yang belajar dari kisah hidup kita. Wah, luar biasa ya, orang muda ini, dia ternyata sekuat ini ya. Oh, saya mengeluh ya. Apa kita tidak pernah tahu hal itu terjadi. Tetapi ketika kita tabah menjalani hidup, ternyata hidup kita berdampak. Orang yang tabah bukan berarti orang yang bebas air mata, tetapi orang yang tabah adalah orang yang tetesan air matanya disertakan dengan tetesan-tetesan kata doa untuk mengatakan, Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, walaupun masalahku masih ada, tapi saya memilih untuk tetap percaya karena rancanganmu indah. Saya mau menyapa kita semua dengan mengatakan, saya mau menyapa
menyapa kita hari ini dengan mengatakan, wahai orang-orang yang sedang berjuang, tabahkanlah hati. Kalau saat ini mungkin ada yang sedang mengurus anggota keluarga yang sedang sakit, kadang-kadang kita capek juga ya, apalagi kalau orang sakit kadang pegel juga dan sebagainya. Orang muda yang harus mengurus orang tua, mengurus saudara-saudaranya, tabah. Kehadiranmu adalah percikan sorga bagi komunitasmu. Mereka jadi melihat Tuhan di dalam pelayananmu, di dalam kebaikanmu, di dalam pengorbananmu. Bagi kita yang sedang pelayanan, siapapun kita, semakin kita dekat dengan Tuhan, Tuhan mau kita semakin terbang lebih tinggi. Karena itu ujiannya harus lebih berat. Jadi berterima kasihlah kepada Tuhan. Kalau selama ini kita mengatakan situasi kita baik dalam Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan mau menantang kita. Katakanlah ketika hidup sudah tidak baik, Tuhan terima kasih. Saya tahu bahwa ini adalah zona untuk bertumbuh. Ini lembah ujian. Karena itu saya mau menjadi orang yang tangguh. Itu hal pertama yang kita belajar. Hal yang kedua, berserah diri. Jangan berjuang pakai kekuatan sendiri. Kita tidak sekuat itu. Karena yang paling tahu limit kekuatan kita itu adalah Sang Pencipta. Yang paling tahu limit kekuatan sepeda motor dan banyak produk itu adalah pabriknya dan sebagainya. Demikian kita. Berserah diri, beri hati kita untuk Tuhan. Berserah itu berbeda dengan menyerah. Kalau menyerahkan to give up, itu tanda kita kalah dengan keadaan. Kita memilih berhenti berjuang, kita putus asa. Tapi kalau berserah, sakit rasanya, pedih rasanya, tetapi kita tetap memilih berserah diri kepada Tuhan. Dan kita mengatakan kepada Tuhan, ya seperti sebuah lagu yang mengatakan, I surrender all, I surrender all, aku berserah. Itu pilihan kita. Dan hari ini Tuhan menjamin kita dengan penyertaan. Tetapi jangan fokus pada ayat pasal 42 pada 2 kali lipatnya. Itu kan bonus ya. Fokuslah pada momentum di lembah ujian. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak akan pernah mengambil orang-orang dari sisi kita kalau Tuhan belum tahu ini timing atau waktu yang pas. Sebenarnya Tuhan sudah tahu bahwa ayat siap itu kehilangan anak-anaknya, makanya Tuhan ambil daripadanya. Jadi kita yang pernah kehilangan, walaupun di dalam kemanusiaan kita meratap, tapi sebenarnya di dalam keilahian, perspektif kealian Allah, dia sudah tahu ini waktu yang tepat. Oh, orang ini sebenarnya sudah kuat, sudah siap. Kadang-kadang dia kurang percaya pada diri dan imannya. Dia kadang merasa di hadapan Tuhan merasa masih kecil, rasanya dia sudah siap. Jadi Tuhan tidak akan mengambil sesuatu dari diri kita kalau kita belum siap kehilangan hal itu. Itu rumus yang Tuhan tunjukkan dalam kita. Akan banyak hal-hal lain yang kita jumpa dalam Alkitab. Tetapi satu hal lagi yang harus kita terus renungkan dalam hidup ini adalah kita semua pasti dibawa Tuhan memasuki lembah ujian. Makanya ketika Tuhan Yesus mengutus para murid yang mengatakan, kamu pasti akan dicaci maki, ditolak, dibenci karena namaku. Tetapi ketahuilah bahwa namamu tercatat di surga. Artinya apa? Kalau ayat di sini dikatakan cerita hidupnya dikenang dalam sejarah alam semesta, orang-orang beriman yang memilih tabah, memilih berserah, memilih tetap percaya kepada Tuhan walau hidup penuh rintangan, maka cerita hidupnya, sejarahnya akan tercatat di surga. Siap menerima tantangan Tuhan? Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan lagu tak terbatas. Dan saya ingin kita semua untuk bangun